Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memperkatakan dengan iman bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pendamaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara-saudara, kita percaya meskipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, namun hati kita tetap menyatu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu sama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online ya Bapak. Kami percaya mungkin kami terbatas ruang dan waktu, tapi kami percaya kuasa-Mu terlalu besar untuk setiap kami ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, biarlah setiap permasalahan, setiap persoalan boleh kami lalui. Dan kami juga percaya Tuhan, melalui ibadah ini ya Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengarkan boleh diberkati, boleh dipulihkan, boleh disembuhkan ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami juga. Kami siap ya Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Baik saudara-saudara, kita mau memuji Tuhan. Mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji dan memuliakan namanya. Amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Kami percaya Tuhan, denganmu kami dapat berjalan lebih tinggi lagi ya Bapak. Tak pernah keragu, tak pernah keragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku.
Bapa, bahwa nama-Mu akan selalu dipuji dan dimuliakan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu Tuhan. Bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorai, dengan senang hati, Raja keagungan. Sama-sama kita mau katakan, kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan kami, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Sama-sama kata bersama Roh, bersama Roh, ku pasti menang. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorai, sorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Allah Raja keagungan, Raja keagungan. Kalau Raja segala Raja Tuhan, kami mau terus mempermuliakan nama-Mu. Katakan sama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Baiklah, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan.
sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.
bahwa Tuhan selalu punya cara untuk kehidupan kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati kita, itu semua Tuhan siapkan yang terbaik hanya untuk kita. Mari kita mau pujian ini sama-sama. Katakan, takkan ku ragu Tuhan. Kau selalu
Bapa, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang pelihara kami sempurna Tuhan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami hari ini Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan kemampuan kami, tapi karena tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak naikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami mau bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kiranya hujan pertobatan turun atas bangsa kami. Pentakosta ketiga Tuhan turun atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, dan banyak jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami, dari Presiden kami Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu. Tuhan, berkatilah pemimpin bangsa kami, dari yang tinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan dengan takut akan Tuhan. Engkau tambahkan hikmat lebih lagi Tuhan, biar pemimpin bangsa kami boleh memimpin negeri ini dengan takut akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, di saat pemimpin negeri kami memimpin Indonesia dengan takut akan Engkau, maka Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diluputkan dari krisis ekonomi ya Tuhan. Bahkan Indonesia diluputkan dari pandemi COVID-19. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau perisai bangsa kami. Kau jauhkan bangsa kami dari segala yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakilnya Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi. Kiranya pengurapan Tuhan yang baru turun atas hamba-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh membawakan pesan Pentakosta ketiga, dari timur sampai ke barat Tuhan, dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, sehingga amanat agung Tuhan boleh diselesaikan ya Tuhan, sehingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus hamba-hamba-Mu ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan, kami juga berdoa bagi gembala kami di gereja kami GB Pos Pengumben ya Tuhan, Bapak Hendro Basuki Tuhan, dan Bapak Dion Pancanawe, kami bawa dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, tambahkan karunia-karunia yang baru buat hamba-Mu. Hikmat-Mu, marifat-Mu Engkau taruhkan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya kedua hamba-Mu ini boleh terus bergandengan tangan, beserta dengan semua pengerja dan semua pelayan-pelayan Tuhan di GB Pos Pengumben Tuhan, untuk boleh melayani Engkau Tuhan, membawa umat-Mu ya Tuhan, sehingga umat-Mu semakin hari semakin bertumbuh dewasa dan pengalah akan Engkau ya Tuhan, sehingga umat-Mu menjadi umat yang berkenan, umat yang menanti-nantikan Tuhan, umat yang berjaga-jaga ya Tuhan, karena kedatangan-Mu sudah sangat-sangat dekat ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh umat-Mu yang pagi hari ini boleh melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika pujian penyembahan kami naikkan, lawatan Tuhan turun atas kami umat-Mu. Kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat sudah Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Apapun yang mereka perbuat Tuhan, Kau memberkati mereka, dan Kau menjadikan mereka berhasil Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau tutup bungkus Tuhan umat-Mu, dan Kau jauhkan dari segala yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu, biar setiap ucapan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu, semuanya itu berada dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan kami umat-Mu.
Berkati hati kami Tuhan sebagai berkati kami umat-Mu ya Tuhan. Supaya kami Tuhan berkati kami Tuhan umat-Mu. Berkati kami umat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Biar hati kami boleh seperti tanah yang subur Tuhan. Dan telinga kami boleh seperti telinga seorang murid ya Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yang siap terima firman-Mu hari ini Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali. Ya, walaupun masih belum gereja terbuka seperti biasa, tapi marilah kita tetap tekun di dalam Tuhan. Jangan kendor, masalah apapun yang terjadi di kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa Allah kita Immanuel, Yesus yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun kita berada. Dia tetap ada. Amin. Puji Tuhan. Marilah kita buka pada kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hamba-Mu memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua anak-anak-Mu yang ada di rumah atau dimanapun. Urapi Tuhan. Biar apa yang mereka dengar, sampaikan pagi hari ini, boleh sama-sama kita renungkan dan melakukannya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 14 ayat yang 20 mulai. Ayat 20 mulai. Saya bacakan satu perikop. Perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Baik, mari. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah telah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakap. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika itu murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ya, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang sudah saudara dengar tadi, betapa Yesus memerintahkan muridnya sebagian naik ke perahu untuk nyebrang, karena rumahnya mungkin di sana, di seberang danau, itu dia. Dan ada yang disuruh pulang. Saudara berpikir, Yesus gimana sih? Muridnya udah ngikuti seharian, bagaimana kok tahu-tahu disuruh pulang? Ya, tunggu dulu. Yesus Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Sebelum disuruh pulang, mereka sudah diberi makan. Lihat perikop di atasnya, yaitu apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi yang ikut Yesus waktu itu banyak, 5.000 itu baru cuma laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Ya, ingat, jangan dipikir kok disuruh pulang. Ya kalau saudara lihat dari yang tadi saja sepotong-sepotong, ya merasa kok Tuhan begitu sih? Kok disuruh pulang? Nah, ini lihat, Yesus memperhatikan, mempedulikan segala keperluan kita. Sebelum mereka disuruh pulang, Yesus sudah memberi makan mujizat, diberi makan 5.000 orang, luar biasa. Berikut tadi yaitu dikatakan, sudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Kok Tuhan Yesus merintahkan muridnya pergi sendiri? Ya, padahal sampai nanti waktunya kok terjadi namanya angin ribut, gelombang yang tinggi, yaitu perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan. Ya, diombang-ambingkan. Ya, angin sakal. Angin sakal itu angin yang datangnya dari depan. Ya, mau maju nggak bisa. Ya, luar biasa. Sebenarnya orang mengikut Tuhan Yesus ini, semua, siapa saja orang mengikut Tuhan Yesus harus paham bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk memikul salib, menyangkal diri. Dan di dalam Tuhan jelas ujian, kadang masuk hutan belantara, padang gurun, ya, Tuhan izinkan kita masuk. Sepertinya kok Tuhan biarkan? Tidak.
Tuhan menguji kita. Karena iman bertumbuh karena adanya penganiayaan dan penderitaan. Iman saudara nggak akan bertumbuh kalau saudara tidak pernah mengalami yang namanya teraniaya, dianiaya, diproses, ya. Karena kita tahu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Apakah kepada pendeta saja? Tidak. Semua yang mengikut Yesus mengalami apa yang dinamakan penganiayaan, ya, memikul salib, sangkal diri, ya, itu. Oleh karena itu kita ini jangan punya pemikiran bahwa kalau udah ngikut Yesus, wah, aman-aman saja, aman-aman saja, enak saja, sampai nanti dipanggil pulang ke sorga. Tidak. Tuhan Yesus tidak berjanji menjanjikan begitu. Yesus memberi ujian, tapi kekuatan juga diberikan kepada kita. Ya, coba kita lihat bagaimana kita harus tahu bahwa ya kita ini di dalam Tuhan ada ajaran. Jangan marah, tunggu saja dulu, nanti pertolongan Tuhan datang. Kita buka saudara di Ibrani 12 ayat 6, ya, Ibrani 12 ayat 6. Ibrani letaknya di belakang. Ibrani 12 ayat 6. Ya, ketemu di sini. Dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, ya, dan ingat, ya, Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Apa artinya? Mengikut Yesus pasti ada hajaran, ya, ada disesah. Jadi kalau ada orang yang mengalami ujian dari Tuhan, saudara jangan cemooh terus mengatakan, menghakimi. Dosanya apa ya kok ngalami begitu? Tunggu dulu. Ujian datangnya dari Tuhan. Yang menilai Tuhan sendiri. Maka kalau ujian datang, kuat saja iman kita. Jangan marah, jangan mengeluh. Tuhan, kenapa kok diberi yang begini, ujian berat? Jangan. Tapi katakan, Tuhan, beri aku kekuatan. Beri aku kekuatan supaya aku dapat pikul semua ini masalah persoalan yang saya hadapi. Saya juga ngalami, saudara, ujian-ujian itu. Mulai kesehatan, Tuhan pulihkan, sembuhkan, ya. Soal keuangan, wah, banyak. Tapi Tuhan atur, ya. Tuhan tahu caranya gimana ini menyelesaikan orang ini gitu. Ya, saya katakan, Tuhan beri saya kekuatan. Akhirnya semua beres, puji Tuhan. Saya sadar kalau ini Tuhan, ya, Tuhan yang melihat, Tuhan yang memberi kekuatan. Saudara, kadang-kadang kita disuruh diperintahkan pergi. Seperti ini, muridnya, kamu pergi dulu ke sana, seberang, sana naik perahu ke seberang. Saya juga mengalami
kemana Tuhan perintahkan saya, kamu pergi ke KKR. Ini saya ingat tahun 2002 saya mulai pergi KKR ke daerah-daerah. Waktu itu gereja belum seperti sekarang, belum otonom. Serupiah pun nggak boleh tertinggal uang, ya. Dikasih orang juga harus kirim semua. Ya. Ya. Kita jalani. Tapi perintah datang. Waktu itu saya sebelum perintah itu datang, saya disuruh beresin semua. Usaha pekerjaan saya suruh habisin, beresin. Bayar utang-utang. Saya bayar semua utang-utang. Saya jual rumah, tempat kerja, saya jual. Saya beresin. Puji Tuhan, sisa duit saya beliin mobil 2. Ya, saya ingat sekali waktu itu mobilnya 2 Jeep 22. Ya, saya pikir ini kalau buat penginjilan tepat dah. Ya udah, bawa Jeep, pakai Jeep. Begitu datang perintah Tuhan ini, saya disuruh pergi KKR. Ya udah, saya jual 1 untuk pergi. Kalau saudara pikir ini pendeta mobil Jeep aja barang yang murah dijual, saya nggak mikir. Saya tanya satu di dalam pemikiran saya, bahwa segala sesuatu yang ada pada saya, semua itu dari Tuhan, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Itu harus orang mengikut Yesus itu. Ya, saya nggak ada cintain dunia bagaimana, saya jalani. Betul. Waktu itu rumah saya masih di Bekasi, di BTN RS SSS, ya. Saya jalani. Saya nggak mikir apa-apa, yang penting Tuhan. Yang penting Yesus. Perintahnya saya lakukan. Saya jalan, pergi. Sampai waktu itu Karayon bertanya kepada saya, Hendro, ini pergi kemana-mana jual mobil ya? Iya. Oh iya. Ya, saya doakan supaya sukses. Ya Pak, makasih. Luar biasa waktu itu Karayonnya, ya luar biasa. Sungguh. Dan di saat itulah saya mulai KKR yang pertama. Dan di saat itu pula lah teman-teman yang ikut dengan saya yang pergi penginjilan ke daerah baru mulai tahu. Oh, Bapak dipakai Tuhan. Memang nggak gampang. Waktu itu saya nggak bisa khotbah. Doain orang sakit mana juga masih takut-takut. Ya, masih kurang yakin gitu. Tapi pada waktu itu orang begitu banyak yang datang, yang sakit pada maju. Saya hanya doa, Tuhan tolongin, kuatkan saya Tuhan. Betul. Yang lumpuh, ya, yang tuli, Tuhan sembuhkan semua. Yang luar biasa lagi, orang yang buta tahu, Tuhan jelikan matanya. Di situ saya boleh berkobar-kobar terus. Walaupun waktu itu masih belum otonom, ya, saya cari duit, kumpulin duit, ya, dapat duit berapa, saya pergi lagi kemana, ke daerah lagi, 2-3 bulan pergi lagi, terus saya lakukan.
Sampai akhirnya di tahun 2006 Pak Niko bikin healing movement, ya, KKR mana-mana saya ikut, walaupun nggak dipanggil, tapi saya tergerak. Ya, dia adalah pimpinan saya bantu, saya dukung. Benar, Tuhan tidak pernah mempermalukan anaknya. Asal kita benar-benar jangan pikirannya duit. Cuma kita melayani Tuhan, jangan pikirannya duit. Duit Tuhan yang mikirin, yang memberkati. Saya alami. Ya. Jadi kalau ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pikirannya duit, apalagi kalau ada bilang bisa melayani dengan seminar atau KKR atau apa, tapi ada tarifnya sekian. Waduh, jangan percaya itu. Masa pendeta pakai tarif gitu? Gak ada. Saya lihat Pak Niko pergi KKR kemana-mana, semua uangnya Pak Niko sendiri. Saya lihat sendiri. Gak ada minta-minta harus sekian bayar. Jangan percaya itu. Hamba Tuhan jangan nyari duit, ya, cari pelayanan. Di pelayanan itu nanti Tuhan berkati kita. Cara Tuhan memberkati kita 1001 macam cara. Saya alami. Walaupun kadang-kadang orang banyak curiga, duitnya sopo. Saya tidak mau. Kalau bukan hak saya nggak mau. Ini saya cerita bahwa mengikut Tuhan Yesus, Tuhan izinkan. Ya, jadi walaupun kelihatannya sulit, ingat Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Semuanya Tuhan beri, kembalikan, bahkan bonus. Ya. Makanya orang melayani Tuhan harus selesai dengan dirinya sendiri. Belum selesai dengan dirinya sendiri, maka pelayanan motivasinya nyari duit. Kalau udah gitu repot. Ya, berikutnya, ya. Makanya Tuhan itu mau pada orang yang setia. Amin. Orang yang setia. Buka di Amsal 20. Amsal 20 ayat Amsal 20 ayat 6, ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Luar biasa. Jadi Tuhan mencari orang yang setia. Makanya ada lagunya. Setialah. Lah, tidak tahu saya. Lagu udah lama itu, ya. Setia. Makanya saya sampai hari detik ini juga saya setia Tuhan Yesus. Yesus nomor 1. Segala-galanya untuk Yesus. Mati buat Yesus. Saya sudah ngalami beberapa kali. Kalau memang sudah mau mati, ya, tapi Tuhan belum izinkan. Ya, belum waktunya. Orang kalau belum waktunya, nggak sampai. Beberapa kali saya sudah ngalami. Baik, ya. Jadi setia, ya. Saudara, yang terjadi waktu itu kira-kira, ya, jam 3 malam datanglah Yesus. Ada mereka berjalan di atas air. Loh, kok tahu-tahu Yesus datang? Betul? Lihat dari ayat tadi. Apakah mereka panggil-panggil Yesus? Sebelum itu
Tahu Yesus datang berjalan di atas air. Inilah Yesus Immanuel, ya Allah yang menyertai umatnya, Allah ya Tuhan yang menyertai semua anak-anaknya. Manapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, Yesus ada. Amin. Ini buktinya. Yesus berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Murid-muridnya, hantu. Baru ketemu tadi. Baru berapa waktu, berapa jam sih tadi? Kok sudah hantu? Ya, orang itu makanya harus penting, yang paling penting yaitu akrab, intim dengan Tuhan. Orang kalau intim pasti tahu siapa dia. Suami istri juga kalau intim tahu, anak juga tahu kalau intim dengan orang tuanya. Baru orang tuanya, wah, itu mah dehemnya bapakku. Iya, demikian juga saya. Cucu saya tahu kalau saya lagi, wah, opa itu. Nah, tahu. Karena apa? Intim. Kalau enggak tahu. Inilah suami istri intim. Sering diceritakan bahwa suami istri, ya, suaminya baru bilang begini, tahu, oh minta minum. Ya, minta minum, tahu. Karena sudah intim. Ini muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, hantu katanya. Apa yang dikatakan di situ yaitu, ya, itu ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, ya, jangan takut. Ya. Nah, Petrus ini memang murid yang, ya, berani, ya, anu juga lah, artinya ya baiklah. Jadi gini, Petrus kata apa? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini Petrus, kalau engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air seperti engkau Tuhan. Ini tapi Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Itu rutin lagi. Oke, ayo jalan sini. Ya. Jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu lalu, ya, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mendapatkan Yesus. Jalan dia. Wah, senang jalan. Ayo Tuhan, ayo jalan. Ini orang kalau sudah percaya Tuhan Yesus, mau orang ngomong apa, mau di sana cerita apa, jangan dipikir lagi, tetap fokus pada Tuhan Yesus. Fokus pada Tuhan Yesus. Ya, mereka ngomong, bodoh amat, apa kata Tuhan? Jangan dengerin apa kata orang, apa kata siapa. Dengerin apa kata Tuhan. Ini orang mengikut Yesus itu begitu.
bakal nggak senang dengan saudara kalau ngikut Yesus. Mungkin dikatakan gini gitu, ya. Tapi tetap teguh iman kita. Amin, teguh ya. Karena Yesus itu mempercayakan, ya, mempercayakan. Ini saya baca di ini 2 Korintus 5. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 18. Coba saya bacakan. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan, ya, mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami semua. Jadi Tuhan sudah mempercayakan. Saya juga sudah dipercayain Tuhan menjadi gembala, menjadi penginjil. Karena di Alkitab Tuhan katakan hanya ada 5 jawatan, ya, rasul, nabi, ya, terus penginjil, gembala, dan guru. Jadi ada cuma ini, ya, yang ada itu. Ulangi, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Memang hanya itu. Saya juga setia dengan itu, yaitu yang sebagai gembala, sebagai penginjil. Saya nggak kepingin mau jadi apa lagi lebih-lebih. Enggak. Tuhan perintahkan itu, ya itu. Kalau ada orang perintahkan lain, tunggu dulu, tanya dulu, jangan sembarangan. Akhirnya nanti terjadi, ya, yang dikatakan di Matius 7 ayat 21, gitu. Tuhan Tuhan jawabnya apa? Kita baca nanti, ya, Matius 7, ya, mundur dikit, ayat 21. Nih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jangan wah semua bisa, wah, tunggu dulu. Apakah itu kehendak Tuhan apa enggak? Makanya saya pegang teguh kehendak Tuhan ini. Ya udah, saya enggak mencong ke kiri ke kanan, enggak. Saya hanya melihat Yesus saja. Saya diberi tugas ini, saya jalankan. Saya enggak toleh sana toleh sini, mau pangkat gini, saya enggak ada. Dari awal dulu saya melayani, dari tahun mulai saya pelayanan setelah Pak Niko katakan kembangkanlah itu apa itu, saya 59 itu berapa itu, ya, kembangkanlah kemah patok-patokmu itu. Waduh, mulai saya keluar dari Karsa Pemuda, ya, ikut pelayanan terus, ya, mulai buka dari mana, Kebon Jeruk, mana lagi, ya, saya ikutin terus. Saya nggak ada mikiran mau apa, mau enggak, udah itu. Tuhan memberi, ya, jawatan itu saja. Ya, gembala, ya penginjil, sampai detik ini
saya nggak pernah punya pikiran apa-apa, nggak pernah ambisi, no, buat apa? Ya, nanti Tuhan tanya, Tuhan, apa lo? Yang melakukan kehendaknya, puji Tuhan. Ya. Waktu itu, waktu Petrus berjalan, tidak toleh, tidak kiri, tidak toleh kanan, nggak lihat keadaan apa, pokoknya fokus pada Tuhan, jalan terus di atas air. Tetapi begitu dia melihat deru angin, gelombang yang gede, mulai dia pikirannya nyabang. Wah, anginnya gede, wah gelombangnya besar ya. Mulai dia goyah. Begitu goyah, kelelep dia, tenggelam. Baru di situ dia teriak. Ya, dia teriak di sini apa itu? Lalu, ya. Maka Petrus turun dari perahu, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus sudah dikasih kekuatan berjalan di atas air, makanya dikatakan tiada yang mustahil bersama Yesus. Amin. Ada yang mustahil bersama Yesus, nggak ada yang mustahil. Ini makanya orang nggak udah ngikut Yesus, jangan pikir yang lain. Yesus, nggak ada Yesus plus ini plus ini, nggak ada Yesus. Mati ya udah bersama Yesus, jangan takut. Ya, nih, ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Biar bagaimanapun Yesus menolong juga. Padahal aturan dia nggak perlu sampai tenggelam kalau dia tetap teguh, fokus. Tapi biar bagaimanapun Allah kita yang namanya Yesus, dia setia. Walaupun kadang-kadang kita nggak setia, dia tetap setia. Amin. Makanya ngikut Yesus jangan setengah-setengah, ya. Jangan setengah-setengah, apalagi sampai tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan goyah iman. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, semua apapun yang terjadi, Yesus tahu, Yesus izinkan. Makanya jangan sampai kita keluar dari Tuhan Yesus, karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Yesus yang memilih kita. Di dalam kekristenan tidak ada yang namanya kita mencari Tuhan. Tuhan Yesus yang mencari kita, memilih kita. Makanya kalau sudah dipilih, jangan coba lah. Amin. Tuhan, ya, di sini mereka naik ke perahu dan angin itu redalah. Karena sifatnya ujian. Ya. Mereka gak paham bahwa itu di hadapannya dia Yesus sang juru selamat, pemilik, pencipta langit bumi dengan segala isinya, miliknya dia. Makanya jangan kita coba-cobalah
tinggalkan Tuhan. Jangan coba-coba. Juga jangan kendor. Tetap setia. Tetap setia. Apapun perintahnya, lakukan. Lakukan. Ya, lakukan. Jangan yang ini aku mau Tuhan, yang ini enggak. Aku mau Tuhan, tapi perpuluhan ini aku nggak mau. Wah, saudara, di gereja saya yang saya pimpin, saya gembalakan. Saya beritakan, tapi kalau nggak memberi nggak apa-apa, nggak memberi nggak apa-apa. Ada yang memberi ke tempat lain. Saya bilang orang ini makannya di sini, bayarnya di sono. Itu kalau bahasa anunya lah, ya nggak? Tapi kalau nggak bayar nggak apa-apa, nggak mengembalikan perpuluhan dan apa. Memang saya harus tekan gini-gini, enggak. Saya hidup bukan dari perpuluhan. Walaupun saya sampai utang-utang, ya, saya tutupin sewa kontrak. Saya nggak pernah takut. Tapi Tuhan kembalikan pada waktunya dan ditambahi bonus-bonusnya. Ya, Yesus. Tapi kita harus berani dulu. Nah, gampang, kebanyakan orang hanya mau dulu. No. Dalam Tuhan nggak ada begitu. Dalam Tuhan yang ada yaitu apa? Beri, maka kamu akan diberi. Ini ya. Jadi jelas Tuhan perintahkan kita dari awal yang pertama tadi kita baca. Tuhan perintahkan muridnya pulang. Dia pun sebelum pulang sudah diberi makan. Ya, Tuhan Yesus soal kehidupan itu Dia tidak lupakan pada kita. Ya, soal kecil itu. Ya, muridnya yang disuruh pergi nyebrang, ya. Tuh, di tengah ada topan badai. Yesus berjalan di atas air. Ya, ini pelajaran semua. Fokus. Amin. Ya. Kita dalam Tuhan harus begitu. Baik. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Ya, hamba sudah sampaikan Tuhan apa yang Tuhan sudah taruh di hati, pikiran, mulut hamba sudah sampaikan. Biarlah firman itu jatuh di tanah yang subur, tumbuh, berkembang, dan berbuah, dan buahnya tetap. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Akhiri pertemuan kita, ibadah kita pada pagi hari ini, ya, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang menerima berkat posisinya begini, ya, posisinya saya begini. Baik, arahkan hati, pikiran saudara pada Tuhan Yesus. Jangan kemana-mana. Baik, Kekasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.
memberkati.